Kemudian apa saja yang kira-kira polisi-polisi yang sudah ada tapi belum maksimal. Iya. Dan nanti baru eh, muaranya adalah kepada usulan. Nah, itu dia. Kita ngomongin terakhir tuh masalah usulan dan saran atau rekomendasi lah kita sebutnya gitu. Nah, menurut sudut pandang lo nih, rekomendasi seperti apa? Rekomendasi apa yang keluar dari gagasan lo nih, gagasan rekomendasi seperti apa yang harus dijalankan ya untuk mensukseskan atau untuk memancing supaya produktivitas seniman musik kita ini meningkat gitu. Usulan kepada pemerintah dulu deh. Nah, misalkan gitu. Usulan seperti apa gitu. Kebijakan seperti apa, program seperti apa yang harus ada gitu di. Ya, kalau gua sebagai akademisi, gua selalu melihat segala sesuatu tuh harus ada core-nya dulu ya, isunya dulu. Isu apa yang mau lu angkat dulu nih. Misalkan kalau gue kemarin lagi senang-senang nontonin si siapa ada satu politisi lah, dia membicarakan soal isu kesetaraan. Gue Kita harus hati-hati lo bahas kesetaraan. Iya, maksud gue ini gue ambil contoh aja. Kalau terlalu dalam mengarahnya komunis soalnya. Iya, maksud gue ini sebagai sebuah dasar pembentukan policy ya. Iya. Gue lihat tuh sebuah isu yang menarik sebetulnya dalam perumusan kebijakan. Artinya misalkan gini, ketika kita ingin membangun sebuah kota, ya kan? Maka kalau bisa kota itu bukan hanya bisa dinikmati oleh wisatawan asing, tapi masyarakat yang dari pedesaan sebenarnya pun juga mendapatkan hak yang sama, tanpa dia harus membayar mahal. Jadi masyarakat yang kaya sekali sampai masyarakat yang di bawah garis kemiskinan itu harus mendapatkan hak yang sama. Itu yang gua maksud dengan kesetaraan. Itu gua kutip dari salah satu politisi yang kemarin berbicara. Tapi poinnya bukan itu sebetulnya. Poinnya balik lagi ke malam musik. Ketika kita harus menyusun rekomendasi, maka kita harus tahu dulu yang paling dibutuhkan Lampung itu apa. Ya kan? Yang dibutuhkan Lampung itu apakah lebih kepada konservasinya atau lebih kepada pengembangan musiknya. Kalau konservasi berarti kita lebih fokus kepada upaya perlindungan. Kalau misalkan kepada pengembangan berarti kita lebih fokus kepada bagaimana narasi-narasi kelampungan ini muncul, berkembang dan eksis gitu. Bagaimanapun caranya. Tentu semua harus terbuka dong, kerannya harus terbuka semua. Dari mulai semua aktivis-aktivis musik itu bergerak semua supaya misalkan menghasilkan produk-produk musik itu yang istilahnya representasional untuk bisa dinikmati oleh masyarakat nasional maupun internasional. Nah, artinya isu-isu semacam itu kan bisa kita lakukan kajian terlebih dahulu gitu. Baru nanti itu akan ketemu nih, oh yang dibutuhkan ini. Atau jangan-jangan isu-isu yang lain, misalkan isu tentang kesejahteraan kayak tadi kan, masalah finansial atau isu keadilan, lebih tepatnya gitu lah mungkin ya kan? Lebih pasnya gitu. Betul. Karena nyandurnya kan ke Pancasila misalkan gitu. Atau teori grand-nya ada teori keadilan misalkan gitu. Itu yang maksud gue, isunya itu kita dapetin dulu. Kita bisa turunin kok dari situ, dari Pancasila dan sebagainya gitu kan. Baru nanti kita turunkan itu menjadi sebuah gagasan umum, gagasan dasar lah. Nah, baru nanti kita cari teori apa yang mendukung gitu. Gitu kan. Jadi gitu sih kalau gue berpikir secara runut, kira-kira itunya dulu kita harus temukan. Isu tentang multikulturalisme juga relevan. Lampung ini kan katanya bukan cuma saya bumi dua jurai kan, tapi ada Jawa, Sunda. Ya kalau ditarik sejarah memang Lampung memang jadi kota destinasi transmigrasi. Karena gitu. Udah pasti ada asimilasi akulturasi, udah pasti ada di situ. Betul. Sudah pasti. Nah, apakah isu semacam itu mau kita tonjolkan juga di dalam perumusan kebijakan kita? Kan itu maksud gue. Jadi satu kebijakan itu tidak lepas dari filosofi berpikir. Bahkan persoalan etik aja itu dipertimbangin. Misalkan etik itu kan banyak, tentang etika produksi, etika perform, bahkan etika environmental etik juga itu penting. Contoh, kita bikin musik angklung, alat musik, atau mungkin gamelan, cetik yang ada di Lampung. Kalau kita berpikir bahwa musik itu harus dikembangkan terus begitu, ya betul. Berarti kan produksi alat musik harus meningkat, toh? Nah, sekarang itu sarananya pun harus ada gitu. Itu dilihat dari sisi devisa, misalkan keuntungan daerah dan sebagainya promosi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang environmental ethics, belum tentu. Karena semakin banyak alat musik yang kita buat, semakin sering ditebangin itu betung itu bambu.
Nah, Andal ini yang lo maksudnya? iya. Siapa yang bertanggung jawab buat ini, Buat lingkungan ya? buat lingkungannya. Itu yang maksud gua bahwa kita ketika membahas sesuatu itu pasti terhubung dengan yang lain. Iya, iya. Nah, tinggal balik lagi isunya atau apa ya, esensi atau filosofinya itu apa dalam kita merumuskan itu. Itunya menurut gua harus ketemu dulu gitu loh. Gagasan intinya nih. Lu pengen bikin satu rekomendasi Nah, usulan. tapi gini, kalau berangkat dari lu pribadi, ini, pribadi, apa sebenarnya mau lu usulin kepada pemerintah gitu? Kalau yang main gua usulin Ya, sebetulnya ini dari lu nih berangkatnya, bukan dari gua. ya, kalau gua sederhana karena gua orang pendidikan. Ya. Tentu gua pasti akan bagaimana masyarakat itu teredukasi Hmm. dengan musik Ya. gimana pun caranya. Hmm. Ambil contoh misalkan bagaimana apa ya, musik itu bukan hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Ya. Cara kita mempresentasikan musik untuk orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Betul. Nah, itu harus ada filtrasinya tuh. Ya. Nah, maka mungkin kalau dalam bentuk regulasi atau kebijakan kita bisa menyusun di ranah itu. Oke. Kalau gua itu mungkin. Ya tadi kayak gua bilang kan, kita kan bicara di ranah industri, turun lu ke bawah. Iya. Ya kan, turun lagi tuh ke bawah Iya. gitu kan. Iya. Karena kalau ngomongin lagu ada loh lagu anak-anak Iya. gitu kan. Betul. Gitu. Artinya secara pembekalan kita ngomongin musik nih, ada lagu anak-anak, tetapi secara praktek ekonomian berarti yang harus dibekali pengetahuan adalah orang tuanya kan. Betul. Bener kan? Masyarakat secara umum. Iya kan, jadinya kayak gitu. Iya. Oke. Jadi tadi karena gua orang pendidikan, Hmm. masa isu yang akan gua kedepankan ya isu pendidikannya. Iya. Bagaimana musik itu bisa terdiseminasikan, tersampaikan dengan baik, Hmm. sesuai dengan as it is. As it is itu maksudnya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Iya. Kalau memang pengetahuannya musik dari barat udah dari sana begitu, jangan sampaikan yang berbeda dengan masyarakat. Ya begitulah adanya, Iya. gitu loh. Kalau misalkan memang musik itu istilah dari sana sudah begitu, sampaikan gitu. Nah, kan kebanyakan kan nggak begitu praktiknya. Iya. Ada beberapa oknum-oknum, terutama di pendidikan, kadang-kadang itu menjadikan sebuah lahan bisnis kan. Iya. Bagaimana dia meraup keuntungan, sehingga kadang-kadang dalam memberikan materi segala macam gitu, itu materinya itu kan dibuat seolah-olah supaya mereka menghabiskan uang lebih gitu loh. Iya. Nah, itu yang sebetulnya yang juga menjadi satu persoalan. Iya. Terus bagaimana membelajarkan masyarakat tentang musik. Makanya gue selalu berpikir selalu seneng gitu loh ketika harus berbicara musik di depan banyak orang untuk membelajarkan. Artinya balik lagi ke masalah pendidikan. Bukan hanya musik itu bisa disebarkan dengan baik melalui kebijakan, tetapi juga bagaimana musik itu bisa diperbincangkan. Ini berhubungan dengan literasi musik kan. Iya. Tapi masyarakat Lampung nggak usah semua jadi ahli musik, nggak usah. Iya. Yang penting tahu. Tahu cara bagaimana menghargai musik. Yes, itu yang saya maksud dengan literasi musik. Oke, iya, iya, iya.